Nilainya ada. Ada. Gratis. Siang Pak. Siang Pak. Boleh. Merawat anak saya kecil harus ngurusin di sana. Oke. Jadi hari ini kita tadi sudah memohon untuk melakukan gelar perkara khusus menyangkut kasus pidana yang kita laporkan di bulan Agustus tahun 2024. Nah, selanjutnya mungkin secara legal, secara hukum bisa disampaikan oleh kuasa hukum saya. Terima kasih ya. Hari ini kita berterima kasih kepada Biro Wasidik Mabes Polri karena hari ini kita disambut baik. Agenda gelar perkara khusus hari ini juga berjalan dengan baik. Tadi sudah kita sampaikan semua fakta-fakta hukum yang kita alami selama ini dan kejanggalan-kejanggalan dugaan kita penyidik yang berpihak ke terlapor. Jadi tadi sudah ditampung semua yang kita sampaikan. Jadi ini agendanya penyidik akan Biro Wasidik akan menggali kepada penyidik bagaimana sebenarnya penanganan ini. Kita harapannya dengan sudah kita sampaikan demikian, peserta gelar nanti Biro Wasidik Mabes Polri dalam hal ini dapat memberikan keputusan untuk perkara ini dapat dibuka kembali dan kita harap juga penyidik yang menangani nantinya laporan polisi ini dapat secara profesional menggali dugaan tindak pidana yang kita laporkan. Masuk atau bagaimana laporannya sendiri? Nah jadi bulan Juni tahun 2026 laporan kita ini dihentikan dalam proses penyelidikan. Dalam perhentian ini alasan penyidik cuma laporan pidana ini bukan merupakan tidak pidana. Nah, atas kesimpulan SP2 Lidik itu kita berkeberatan dan kita mengajukan permohonan gelar perkara khusus ke Biro Wasidik Mabes Polri dan kita berharap di Biro Wasidik Mabes Polri ini kita mendapatkan keadilan. Nah, hasilnya dari gelar perkara khusus apakah sudah dipastikan dibuka kembali atau masih diproses? Oke. Kalau terkait mekanisme gelar perkara khusus ini ada dua sesi. Yang pertama tadi kita didengar selaku kita yang memohon gelar perkara khusus. Ada juga tadi pihak dari kuasa hukum terlapor. Terlapornya sayang sekali tidak hadir. Setelah didengar itu ditampung semuanya, inilah lanjut nanti setelah makan siang lanjut sesi kedua antara Biro Wasidik dengan penyidik yang menangani. Dan kesimpulannya nanti hasilnya dari peserta gelar bagaimana kesimpulannya, harapan kita agar dapat laporan polisi ini dibuka kembali karena secara rinci tadi sudah kita jelaskan semua, kita lampirkan juga bukti chat, bukti bujuk rayu dan bukti terlapor ini yang meyakinkan kita dengan mengirimkan perusahaan-perusahaan, ada 3 perusahaan tadi yang ditawarkan ke kita dilampirkan dan kita cek ke Dirjen AU itu semua tidak ada. Bang, untuk pas pertama itu bukannya sudah sempat mendapatkan kabar angin enak, kabar baik itu waktu pas di sana itu bersama Ibu Bunga dan lanjutannya malah justru. Baik, yang kemarin kita pertemuan pertama yang di depan Propam Mabes Polri, kita disambut baik. Propam itu menjanjikan bahwasannya penanganan dugaan pelanggaran etik. Jadi selain daripada kita memohon gelar perkara khusus, kita juga sudah melaporkan penyidik. Penyidiknya ini kita laporkan dengan dugaan tidak profesional menangani perkara ini. Gitu. Jadi terhadap yang pertemuan kita kemarin dengan rekan-rekan media itu berkaitan dengan etiknya dan saat ini masih berproses. Nanti kita juga memohon kepada rekan-rekan media untuk membantu follow up terhadap laporan etik ini tersebut. Bang, menanggapi terkait pihak terlapor ini kan keberatan untuk kasusnya dibuka lagi, apalagi dari kepolisian juga mungkin sempat dihentikan, Bang. Nah itu gimana, Bang? Nah baik, jadi sebenarnya kalau cerita keberatan, kita juga jauh keberatan. Kerugian kita dalam hal ini 2 miliar lebih. Bahkan kalau dicerita yang dirugikan di sini 2 tahun lebih
fokusnya Pak Sukdev ini terganggu. Bahkan dalam rumah tangga bisa dibilang menjadi perdebatan ini, karena mengingat Devi ini kan kawannya Bu Bunga awalnya, makanya Pak Sukdev ini menjadi yakin untuk berinvestasi gitu. Jadi kalau cerita yang dirugikan, kami sangat dirugikan, dan kita bisa lihat dari fakta-fakta hukum saja. Silahkan nanti peserta gelar lah yang menyimpulkan. Kami sudah memaparkan semuanya. Ya, harapan kami ya sesuai dengan yang kami paparkan tadi agar bisa dibuka kembali lah. Berarti belum ada status tersangka apa gimana bang kasus di dalam laporan ini? Terhadap laporan ini bang, dia ini masih proses penyelidikan. Dalam proses penyelidikan saja, yang notabene-nya penyidik harus menyelidiki secara rinci adanya dugaan tindak pidana ini, sudah dihentikan penyidik. Belum maksimal penyelidikan sudah dihentikan penyidik. Tadi pemeriksaan dari jam berapa Pak, dan alasan Bu Bunga tidak mendampingi apa nih? Oke, jadi gini, kehadiran Bunga tidak hadir karena dia membawa putra saya yang kecil untuk berobat ke Kuala Lumpur. Oke, tadi gelar perkara itu kita mulai dari jam 10. Tadi kan Pak Acara bilang bahwa akibat konflik ini pasti ada perdebatan di dalam hubungan suami istri. Bagaimana Pak Sukdev dan Bunga ini menjaga agar tetap bisa kompak, gitu, bisa menyelesaikan masalah tanpa harus saling salah paham gitu Pak. Oke, jadi persoalan hubungan suami istri awalnya ya pasti karena dia memperkenalkan saudari DH ini ke saya, ya bagaimanapun hubungan itu jadi tidak enak, ya apalagi ini sampai kasus ini dibawa ke ranah hukum ya. Nah, secara perdata sebenarnya kasus ini udah inkrah yang dia laporkan kita ke perdata waktu itu. Udah inkrah dari gugatan, banding, kasasi, ya bahwa itu udah dimenangkan oleh kita semua. Dan dia wajib untuk membayar senilai berapa? 5 miliar 500 sekian juta. Nah, itu tinggal akan dilakukan langkah eksekusi. Ya. Nah, untuk kelanjutan persoalan nanti pidananya, ini kami serahkan ke pihak yang terkait di sini. Berarti untuk perdatanya udah ini ya Pak ya? Tinggal eksekusi ganti rugi. Iya, yang perdatanya sudah inkrah, Okay. ya itu semua sampai ke kasasi udah inkrah semuanya. Okay. Nah, cuman kan yang dipidananya kan ini kasusnya berbeda dengan yang di perdata ya. Nah, ini tinggal kita serahkan nanti sama pihak Mabes, ya Biro Wasidik ya, untuk bisa mendalami ini. Ya kita berharap bisa dilihat secara objektif lah di sini. Ya. Pak Sukdev kan, tapi ini kan secara perdata sudah menang. Iya. Kenapa masih menempuh jalur untuk melakukan secara pidana gitu Pak? Oke, jadi saya jelasin sedikit. Ketika waktu itu kita melaporkan saudari DH untuk pidana, itu kita belum mendapat gugatan secara perdata. Jadi 1 bulan setelah itu, ya kan, terlapor melakukan gugatan perdata, ya, gugatan perdata, dan itu kita ikutin prosesnya. Dari situ kita melakukan rekompensi dari gugatan, banding, hingga kasasi. Nah itu semuanya kita menang. Sudah sangat jelas. Sekarang tinggal kita lakukan eksekusi, sama kita lihat ya. Beliau ini kan seorang notaris, pejabat negara, ya. Nah kita lihat hasilnya, apakah bisa dia selesaikan segera, ya kan? Sebelum kita lakukan eksekusi dengan niat baik dia, atau tunggu sampai urusan di Biro Wasidik lebih clear. Belum ada upaya Pak dari 5,5 M itu dikembalikan. Nah sejauh ini kan saya belum ada, saya nggak tahu ya kuasa hukum saya juga sejauh ini, tapi kan kebetulan jarak antara keputusan perdata kemarin sama hari ini itu cukup pendek. Keputusan perdata itu 26 Maret kemarin dari kasasinya. Tapi kan salinan resminya kita belum terima. Tapi kan sekarang udah kita terima, udah inkrah. Itu minggu lalu. Nah, tapi kan saatnya ini cuma jelang seminggu. Nah, jadi kan ini mungkin kita ikutin dulu prosesnya dua-duanya. Perdata kan udah selesai. Nah, sekarang tinggal kita lihatin perkembangan untuk pidananya. Karena kita tidak merasa puas sama sekali
terlapor mungkin seperti apa Pak? Kira-kira Pak mampu untuk mengembalikan kerugian? Nah, persoalan saya adalah persoalan kemampuan. Ini kan ada sebuah kewajiban, ya kan? Persoalan bahwa kerugian, ya saya jauh lebih punya kerugian jauh lebih besar, ya kan? Saya pikir ya dia cukup punya kemampuan lah, ya, dengan bepergian kemana-mana, mungkin penampilannya cukup tinggi, seorang notaris, ya. Nah jadi buat saya bahwa hukum ini kan harus dipatuhi, ya. Keputusan dari pengadilan itu harus dijalankan. Untuk yang pidana, untuk itu aja sih Pak, itu berarti dijerat pasal apa sih Pak kalau sebagai itu aja? Jadi laporan Pak Subdit ini terhadap dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan. Oh, baik. Oke, ada lagi? Oke, terima kasih Pak sudah. Oke, terima kasih ya semuanya ya. Arifin Nur Raya.